Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Aldi Putra Pratama. Setelah mempelajari materi dari pelatihan mandiri pada aplikasi Merdeka Mengajar, saya akan melakukan aksi nyata topik Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Nah, pada topik Merdeka Belajar, kita diharapkan dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita dapat memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian kita dapat menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar, kita akan disajikan dalam 5 modul materi. Yang pertama ada mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian ada modul 2 mendidik dan mengajar. Modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4 mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5 pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, dari kelima modul ini kita akan mempelajari beberapa materi setiap modulnya. Pada modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, saya tertarik dengan beberapa hal. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya. Hidup dan tumbuhnya kodrat anak bukan dasarnya. Nah, salah satu langkah awalnya untuk mengenali dan memahami diri sebagai pendidik itu, yaitu kita harus memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Tidak ada lagi kata terpaksa, tidak ada lagi kata tidak bisa. Karena di sini kita harus kenal fungsi dan paham tugas kita sebagai pendidik. Yang kedua, hal menarik lainnya itu semua yang kita rancang untuk disimak murid-murid harus bertujuan. Karena apa? Saat mengajar di dalam kelas, kita sebagai guru sebenarnya sedang membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Ya, dalam mengenali dan memahami diri sebagai pendidik ini, menjadi guru itu sangat menantang. Apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti yang kita alami saat ini. Guru perlu adaptif terhadap perubahan. Perlu kita sadari bahwasanya zaman sekarang, zaman milenial, berbeda dengan zaman ketika kita berada di posisi siswa. Teknologi belum secanggih sekarang. Nah, untuk itu kita sebagai pendidik harus adaptif dengan perkembangan zaman. Harus selalu mengupdate kemampuan diri kita agar bisa menyesuaikan dan bisa menerapkan pembelajaran pada siswa dengan baik. Kemudian modul kedua itu ada mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar ini ada beberapa poin penting. Sebenarnya sangat banyak sekali dalam modul mendidik dan mengajar ini untuk kita ambil intisarinya. Tetapi saya tertarik pada yang pertama, dalam mendidik dan mengajar itu dikatakan dalam materi ini, peran pendidik itu menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang
sesuai kodratnya. Nah, kemudian dalam mendidik dan mengajar ini kita harus menjaga dan menolak semua bahaya yang bisa mengancam kekuatan potensi yang sedang tumbuh dalam diri murid-murid kita. Ya, biasanya murid-murid itu mempunyai potensi sangat baik, tapi bisa rusak jika terpengaruh. Tidak bisa dia memfilternya dengan lingkungan-lingkungan tidak baik, kemudian terlalu bebas dalam penggunaan media sosial, pergaulan yang tidak diawasi, itu bisa merusak potensinya. Itu yang kita harus jaga, dan kita harus bisa membentengi siswa kita dari hal-hal tersebut. Kemudian dikatakan dalam materi mendidik mengajar itu, manusia merdeka perlu memiliki moda, yaitu keterampilan berpikir atau bernalar yang baik. Melatih keterampilan berpikir atau bernalar membutuhkan proses belajar sepanjang hayat. Hal ini harus kita tekankan kepada siswa bahwa harus memiliki keterampilan dan bernalar yang baik. Ya, untuk mewujudkan itu harus terus belajar dan jangan pernah berpuas diri. Kemudian pada modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ya, pada dasarnya untuk mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh itu ada beberapa materi penting yang ada pada modul 3. Ada dia kodrat keadaan. Dikatakan kodrat keadaan itu terdiri dari 2 hal penting, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu terkait dengan lingkungan. Ya, nah kodrat zaman itu terkait dengan perkembangan dan intisari dari zaman itu sendiri. Nah, ya, kodrat keadaan itu terdiri kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan seperti ini: anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ya, jadi Ki Hajar Dewantara mengatakan maupun dia kodrat alam dan kodrat zaman itu bahwa anak-anak hidup dan tumbuh dia akan sesuai kodratnya, sesuai dengan kodratnya alam dan zaman. Nah, untuk ini ya, untuk mewujudkan agar anak-anak sesuai dengan kodratnya sendiri, maka diperlukan sebuah prinsip yang ditanamkan, yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, itu prinsip trikon. Ya, ada kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu itu artinya kemajuan kebudayaan merupakan keharusan, lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Kemudian ada konvergen, kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia. Ada konsentris, kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusat dalam lingkungan kebudayaan dunia. Nah, dalam mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh itu, ya, agar anak-anak itu tercapai tumbuh, ya, hidup dan tumbuh sesuai kodrat sendiri, kita harus menerapkan asas trikon ini. Kemudian pada modul 4 ada mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada dasarnya, budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Jadi watak itu dihasilkan dari pemikirannya kognitif, sikapnya afektif, kemudian dari hal itu dia bisa menghasilkan suatu
suatu gerakan, dia namanya psikomotorik. Artinya dia berpikir, bersikap, dan dia mengeluarkan tindakannya, psikomotor itu namanya watak. Nah, memahami kodrat anak atau murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak, semestinya dapat kita tanamkan dalam benak kita sebagai pendidik ini. Hal ini harus kita tekankan pada diri kita, bahwa memahami kodrat anak itu ya sebagai individu yang sadar, memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak harus kita tanamkan dalam diri kita. Nah, Ki Hajar Dewantara menekankan ada beberapa teori ya dalam mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ada teori konvergensi. Teori ini dibagi menjadi dua teori besar. Yang pertama ada tabula rasa dan kedua ada teori negatif. Tabula rasa itu kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh pendidik. Kemudian ada teori negatif. Kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Pada teori tabula rasa ini ya, dia menyatakan bahwa ya kodrat anak itu bisa diisi dan ditulis pendidik. Artinya kodrat anak itu bisa dibentuk sesuai dengan kemauan dari pendidik. Sementara teori negatif ini, kodrat anak itu mengatakan bahwa kodrat anak itu sudah penuh dengan macam coretan dan tulisan. Artinya nggak bisa diisi lagi nih sama guru nih. Di sini nggak bisa diisi lagi nih, udah penuh deh kertasnya. Nah, tapi hebatnya Ki Hajar Dewantara itu, dia tidak terlalu percaya dengan dua teori tabula rasa dan teori negatif itu. Dia mencetuskan sebuah teori yang menggabungkan kedua teori negatif dan tabula rasa itu jadi teori konvergensi, yang artinya kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Ya, dia menggabungkan kedua hal ini. Ya, jadi kodrat seorang anak itu menurut teori konvergensi ini, dia sudah ada ditulis tapi masih samar, belum tahu nih arah, arti, dan maksud dari tulisan itu. Nah, jadi tugas kita sebagai pendidik itu untuk memperjelas arahnya, ya, untuk mengetahui maksudnya dalam konteks hal-hal yang berbau positif. Nah, teori konvergensi ini dibagi menjadi dua. Ada ini teori biologi. Secara biologis, rasa takut, rasa malu, kecewa, egois, dan segala perasaan dan jiwa manusia. Nah, hal-hal yang bersifat dengan biologis itu hal yang tidak bisa berubah. Kodratnya ini, rasa takut, malu, tidak bisa berubah. Nah, ini nih sebenarnya bukan biologi ya, intelligible atau intelijensi di sini. Salah tulis ini. Kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan itu namanya intelijensi. Ada hal yang bersifat biologis dan intelijensi ini bisa ya, kecakapan dan keterampilan berpikir, kemampuan menyerap pengetahuan, ya, hal ini dapat berubah dengan cara dilatih, ya, belajar. Ini masih bisa dirubah. Tetapi hal-hal yang bersifat biologis ini, rasa malu, kecewa, egois itu sudah ada pada dirinya, tidak bisa diubah, hanya bisa kita kontrol, mengurangi sedikitnya. Rasa takutnya diubah menjadi rasa percaya diri. Ya, mengurangi rasa takut tidak bisa diubahnya. Ada hal yang sudah menetap pada diri. Kemudian secara intelijensi itu masih bisa dirubah dan dilatih untuk berkembang, ya, sesuai dengan kemampuannya dari belajar,
kemudian berlatih, dan lain-lain. Kemudian ada modul terakhir, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, fungsi dari sebuah pendidikan itu mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, untuk mewujudkan fungsi ini agar berjalan, maka kita harus menanamkan pada diri murid. Pertama, setiap murid harus memiliki kodrat, kekuatan, dan potensi yang berbeda. Ini harus ada nih, harus kita perhati ini. Yang kedua, pendidikan hanyalah sebuah tuntunan, Pendidikan hanya sebuah tuntunan untuk mengarahkan anak-anak bisa berpikir dengan baik hal baik dan buruk, kemudian mau jadi apa mereka, dan jelas pada tujuan hidup mereka. Kemudian yang ketiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Artinya pendidikan itu tidak boleh menjerumuskan murid. Kita mendidik untuk menuntun murid untuk selamat dan bahagia agar bisa mencapai cita-citanya. Kemudian yang keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pendidik itu hanya mengarahkan, menjelaskan hal-hal yang samar pada potensi dan kodrat murid itu harus diarahkan ke hal yang baik. Kemudian yang kelima, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Nah, ini pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan budi pekerti murid. Nah, di sini peran pendidik sangat penting untuk mengembangkan itu. Kemudian pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Ini hal yang keenam ini, untuk mewujudkan fungsi pendidikan itu kita harus mengantarkan murid merdeka atas dirinya sendiri. Artinya dia sudah bisa memilih nih, baik enggak untuk dirinya sendiri, tahu resikonya nanti untuk apa, untuk kehidupan dan penghidupannya, dan bisa dia berkontribusi kepada bangsa dan alam sekitarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pemahaman merdeka belajar. Terima kasih. Kemudian kepada Bapak Ibu, anak-anak, dan masyarakat yang melihat video ini, diharapkan nanti dapat memberikan umpan balik di komentar sebagai respon dari video ini. Nanti untuk meresponnya Bapak atau Ibu mohon melanjutkan kalimat di bawah ini. Nanti Bapak Ibu salin dari paparan yang disampaikan sebelumnya. Saya pikir ternyata langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah seperti ini contohnya. Nanti dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir merdeka belajar itu merepotkan. Ternyata merdeka belajar itu sangat simpel, tidak merepotkan dan jelas tujuannya. Nah, kemudian langkah kecil yang harus saya lakukan setelah ini adalah saya akan merubah pola pikir saya